wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Siti Khotijah, pelajaran IPA, kelas 8, bab 9, tentang sistem ekskresi manusia, pertemuan ketiga, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Sumber pembelajaran yang dipakai yaitu buku IPA kelas 8 semester genap edisi revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat orang yang terkena penyakit kencing manis? Apa yang menyebabkan penyakit kencing manis tersebut? Ya, kencing manis terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot di tubuh tidak merespon insulin dengan benar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin itu sendiri membuat sel tubuh tidak bisa menerima gula darah dan kemudian diolah menjadi energi. Selanjutnya, mari kita bahas gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Di antaranya yang pertama, nefritis adalah kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat infeksi kuman, umumnya bakteri Streptococcus. Upaya penanganannya dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal merupakan batu urin dalam piala ginjal. Penyebabnya adalah urin mengandung terlalu banyak garam atau karena garam-garam yang tidak larut atau larutnya hanya sedikit. Upaya pencegahannya dengan cukup minum air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam dan tidak sering menahan air kencing. Yang ketiga, proteinuria atau albuminuria adalah suatu kondisi di mana urin mengandung sejumlah protein dalam jumlah yang terlalu banyak. Bocornya protein ke dalam urin biasanya disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah kecil atau glomeruli pada ginjal, sehingga tidak dapat menyaring darah dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup yang sehat. Yang keempat, hematuria adalah istilah medis untuk buang air kecil berdarah. Kondisi ini disebabkan oleh bercampurnya sel darah merah dengan urin yang berasal dari ginjal atau bagian saluran kemih manapun. Penanganannya adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima, diabetes insipidus adalah kondisi yang cukup langka dengan gejala selalu merasa haus dan pada saat bersamaan sering membuang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Upaya penanggulangannya yaitu memberikan suntikan hormon antidiuretik untuk mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam, kanker ginjal adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal yang dapat menyebabkannya adanya darah pada urin dan kerusakan pada ginjal. Upaya penanganannya adalah dengan menghindari penggunaan ataupun mengurangi bahan kimia yang memicu pertumbuhan kanker. Yang ketujuh, jerawat. Mungkin kalian pernah juga mengalami
Jerawat adalah ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh, seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Penanganannya adalah dengan sering membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, banyak makan buah-buahan, serta olahraga yang cukup. 8. Biang keringat. Biang keringat adalah tersumbatnya kelenjar keringat oleh sel-sel kulit mati sehingga timbul bintik-bintik merah dan rasanya gatal. Upaya penanganannya dengan membersihkan kulit dengan air dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat serta longgar. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar-gambar berkaitan dengan identifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi, yaitu dengan mencoba pH urin. Baik anak-anak, selanjutnya uji kandungan gula dan protein dalam urin, di mana alat dan bahannya diantaranya alat tulis, buku guru buku siswa, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, kertas label, kaki 3, pembakar spiritus, penjepit tabung reaksi, termometer, dan gelas kimia. Bahan-bahan yang diperlukan: urin, air, reagen Benedict, dan reagen Biuret. Yang pertama, menentukan pH dalam urin. Nilai pH urin normal berkisar antara 4,5 sampai 8,0. Namun, nilai rata-ratanya adalah 6,0 dan nilai pH urin netral adalah 7,0. Urin yang memiliki di bawah angka 5,0 adalah asam. Sedangkan pH urin di atas 8,0 adalah basa. Salah satu faktor yang paling berpengaruh pH urin adalah pola makan. Selanjutnya, reagen Biuret digunakan untuk membuktikan keberadaan gugus kimia ikatan peptida dalam protein. Selanjutnya, reagen Benedict berisi larutan alkali, di mana larutan ini untuk menguji adanya glukosa dalam urin. Mari perhatikan gambar-gambar berikut. Uji kandungan protein dalam urin. Yang pertama, kita ambil sampel urin. Kita masukkan beberapa tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditetesi dengan reagen Biuret. Selanjutnya kita kocok sebentar. Akan terlihat berbeda atau tidak setelah diberi tetesan larutan Biuret. Nah, apabila warnanya ungu berarti mengandung protein, dan bila tidak mengandung selain warna ungu berarti urin tidak mengandung protein. Selanjutnya, uji kandungan glukosa dalam urin. Yang pertama, ambil sampel urin dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ditetesi dengan larutan Benedict beberapa tetes dengan menggunakan pipet tetes. Dan selanjutnya dipanaskan dengan menggunakan kaki 3 dan spiritus beberapa menit. Selanjutnya akan terlihat perubahan warna. Apabila urin diberi larutan Benedict berubah warna biru kehijauan atau kuning, berarti mengandung sedikit gula. Namun apabila berwarna merah bata, berarti mengandung glukosa atau gula. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian isi hasil data pengamatan gambar tadi. Oke, mari kita bahas. Dari hasil gambar tadi, yang pertama,
Apa yang kamu ketahui tentang kandungan yang ada pada urin manusia? Ya, kandungan yang ada pada urin manusia antara lain air, garam, urea, dan kreatinin, obat-obatan, gula, asam klorida, asam urat, asam sulfat, empedu, amoniak, sodium, potasium, nitrogen, fosfor. Itulah kandungan yang ada di dalam urin kita. Yang kedua, berdasarkan gambar-gambar pengamatan tadi, kelainan apa yang mungkin terjadi jika urin mengandung gula? Ya, kelainan yang mungkin terjadi jika urin mengandung gula adalah glukosuria. Penyakit ini sering disebut dengan kencing manis atau diabetes mellitus. Yang ketiga, berdasarkan gambar tersebut, kelainan apa yang mungkin terjadi jika urin mengandung protein? Ya, kelainan yang lain yang mungkin terjadi jika urin mengandung protein adalah kelainan pada glomerulus dan capsula Bowman, dan dapat menyebabkan seseorang menderita albuminuria. Selanjutnya, tugas kalian silahkan membuat mind mapping tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia diantaranya 1. Nefritis, 2. Batu ginjal, 3. Albuminuria, 4. Hematuria, 5. Diabetes insipidus, 6. Kanker ginjal, 7. Jerawat, 8. Biang keringat. Dan tugas kalian selanjutnya membuat mind mapping tentang gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di channel Kukar Pintar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.